Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Faris Ramadhani. Saya Alexander. Saya Desal Farisi. Saya Maida Surya Gymnastiar. Saya Muhammad Malik Sekolah. Dan saya Muhammad Biusan Dari jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai radian energi welding. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik manufaktur. Untuk mengefisiensikan waktu, berikut hasil presentasi kami. Baik, dalam proses pengelasan energi radiasi, panas dihasilkan pada titik pengelasan ketika aliran elektron atau berkas radiasi elektromagnetik menyerang benda kerja. Pengelasan ini dapat dilakukan dalam ruang hampa atau pada tekanan rendah. Pengelasan berkas elektron dan pengelasan laser adalah dua jenis utama proses pengelasan energi radiasi. Electric Beam Welding atau EBW. Electric Beam Welding adalah proses pengelasan yang dimana panas untuk mengelas dihasilkan dari elektron berintensitas tinggi yang difokuskan dan diarahkan pada benda kerja. Elektron beam gun yang bekerja pada tegangan tinggi mengakselerasikan elektron dan menggunakan arus beam yang rendah. Daya yang digunakan pada EBW tidak besar, tetapi memiliki kerapatan yang tinggi. Kerapatan tinggi tersebut diperoleh dari pemfokusan elektron beam menjadi luasan sangat kecil pada permukaan benda kerja. adapun prosesnya, proses elektron beam welding bekerja dengan prinsip elektron yang dipancarkan oleh katoda ke anoda, difokuskan oleh lensa elektrik ke sistem defleksi. Sistem defleksi meneruskan sinar elektron yang sudah fokus ke benda kerja. Sinar yang sudah fokus tersebut digunakan untuk melakukan pengelasan benda kerja. Benda kerja harus ditempatkan di dalam ruang hampa agar deposit logam tidak teroksidasi udara luar. Saat ini, ada 3 jenis electron beam welding. Yang pertama, high vacuum welding, yang kedua, medium vacuum welding, dan yang ketiga, non-vacuum welding. Aplikasi pada electron beam welding yaitu penggunaan proses electron beam welding dapat digunakan untuk mengelas banyak jenis logam, baik yang biasa maupun yang keras dan sulit untuk dilakukan las dengan arc welding. Untuk standar ukuran benda kerja yang dapat dikerjakan pengelasannya dengan proses ini adalah ukuran sekitar setipis kertas sampai dengan ukuran plat yang tebal, dan biasa digunakan pada berbagai bidang seperti aerospace, industri otomotif, dan nuklir. Kelebihan dari electron beam welding adalah kualitas las yang sangat baik, lasnya ramping, penetrasi sangat baik, mampu digunakan untuk mengelas benda kerja yang tebal dengan single pass, heat affected zone, HAZ-nya itu sedikit, distorsi panasnya rendah, kecepatan pengelasan yang tinggi, dan tidak memerlukan bahan tambahan, flux, dan gas pelindung. Adapun kelemahan elektron beam welding, yang pertama, biaya yang mahal. Yang kedua, masalah kepresisian harus diperhatikan. Dan yang ketiga, memerlukan ruang hampa. Dan yang keempat, bahaya dari X-ray. Laser beam welding adalah proses pengelasan di mana penggabungan diperoleh dari energi yang terkonsentrasi tinggi. Sorotan cahaya secara difokuskan pada sambungan benda kerja. Istilah laser merupakan akronim dari Light Application by Simulate Emission of Radiation. Laser beam welding umumnya dioperasikan dengan gas pelindung untuk mencegah oksidasi. Gas pelindung yang digunakan contohnya adalah helium, argon, nitrogen, dan karbon dioksida. Pada LBW, bahan tambah atau filler biasanya tidak diberikan. Mirip dengan elektron beam welding, laser beam welding menghasilkan las berkualitas baik, memiliki penetrasi yang baik, dan menghasilkan heat affected zone yang sempit. Selain memiliki kelebihan yang sama dengan elektron beam welding, laser beam welding memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh elektron beam welding. Kelebihan laser beam welding tersebut antara lain tidak memerlukan ruang hampa,
tidak memancarkan X-ray dan dapat difokuskan serta diarahkan dengan lensa optik cermin. Pengelasan laser menggunakan pulsa laser berenergi tinggi untuk memanaskan material secara lokal di area kecil. Energi radiasi laser berdifusi ke bahan melalui konduksi panas, memilihkan material untuk membentuk kolam pilihan spesifik. Ini adalah metode pengelasan jenis baru dalam fabrikasi pengelasan. Hal ini terutama digunakan untuk pengelasan bahan tipis dan bagian presisi. Dapat melakukan pengelasan spot, pengelasan boot, pengelasan overlap, dan pengelasan penyegelan. Ini memiliki rasio aspek tinggi, lebar las kecil, dan zona panas kecil yang terkena dampak. Deformasi kecil, kecepatan pengelasan cepat, jahitan las halus dan indah, dan tidak ada perawatan atau perawatan sederhana yang diperlukan setelah pengelasan. Lapisan pengelasan berkualitas tinggi tanpa porositas dan dapat dikendalikan secara akurat. Dan jadi fokusnya kecil dengan akurat tinggi pada pemosisian mudah disadari otomatis. Aplikasi laser beam welding. Laser beam welding digunakan untuk mengelas komponen-komponen yang kecil. Laser beam welding atau yang biasa disingkat dengan LBW adalah teknik pengelasan digunakan untuk menggabungkan beberapa bagian dari logam melalui penggunaan laser. Sinar ini menyediakan sumber panas terkonsentrasi, memungkinkan untuk yang sempit pengelasan yang mendalam dan tingkat pengelasan tinggi. Proses ini sering digunakan dalam aplikasi volume tinggi seperti di industri otomotif. Pada mulanya, sinar laser tidak dimaksudkan untuk mengelas. Biasanya digunakan untuk keperluan metrologi atau pengukuran, termasuk untuk mengukur atau menguji kelurusan, kerataan, kesikuan, dan kedataran suatu benda. Karena intensitas panas yang begitu tinggi, maka sinar laser dapat digunakan untuk pekerjaan pengelasan, dan karena energi yang dipindahkan dalam bentuk berkas cahaya, maka laser dapat digunakan dalam media yang transparan tanpa mengenai benda kerjanya. Kelebihan laser beam welding. Yang pertama, cara kerja yang cepat, efisien, dalam, sedikit distorsi, dan sedikit mempengaruhi luar titik area pengelasan. Yang kedua, kualitas pengelasan yang dihasilkan bebas dari polusi dan hemat energi. Yang ketiga, mengusung rongga kondensor keramik yang tahan korosi, tahan suhu tinggi dan massa, pakai chamber 8-10 tahun, dan massa pakai lampu xenon lebih dari 8 juta kali. Dan yang terakhir, menggunakan sistem teknologi pemadaman otomatis terdepan di dunia dan dapat menghilangkan waktu pada gangguan mata. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu harganya relatif mahal, yang kedua penetrasi tidak sekuat pengelasan berkas elektron, yang ketiga tidak memiliki kelemahan seperti las listrik dan karbit seperti pengelasan dingin. Mungkin hanya itu yang kami bisa perlihatkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.